Pembaca surat kabar Amerika New York Post mengomentari serangan Iran di Tel Aviv sebagai tanggapan atas serangan IDF terhadap Republik Islam tersebut. Secara khusus, diklaim bahwa gedung staf umum pasukan pertahanan Israel mengalami kerusakan yang signifikan. Markas besar tentara Israel terkena serangan setelah Republik Islam Iran menembakkan rentetan roket ke pusat kota Tel Aviv pada Jumat malam, yang menyebabkan kerusakan signifikan pada gedung setara Pentagon milik Yahudi, tulis New York Post. Posisi banyak komentator yang menulis bahwa Israel hanya menyerang target militer dan Iran menyerang tanpa pandang bulu secara harfiah mereproduksi manual konflik Ukraina dengan pembagian pihak yang sesuai. Namun, penilaian skeptis dari pengguna terkadang terdengar. Komentar disajikan secara selektif. Pendapat yang ditampilkan hanya milik penulis di situs tersebut. Terus terang, kedua belah pihak seharusnya sudah menderita begitu banyak kerusakan sekarang sehingga mereka harus menghentikan komentar ini. Zona senja tertentu. Israel seperti Jepang yang merayakan kemenangan setelah serangan di Pearl Harbor. Catatan Jiminy Hendrix. Israel tidak merayakan kemenangan. Mereka mengatakan mereka mengharapkan tanggapan. Ini bukan untuk satu hari. Menanggapi komentar John Drake sebelumnya, Israel tidak bisa berhenti sampai ada perubahan kekuasaan di Iran. Apapun yang kurang dari itu tidak ada gunanya. Matematika sederhana. Iran mengirim 100 rudal. Israel mengirim balik 1000. Dan ya, untuk menutupi biaya, Trump juga perlu mulai berbicara tentang klaim atas ladang minyak individu di Iran. Keadilan menyarankan rudal balistik yang diluncurkan oleh Iran, tetapi atas izin Rusia, bayar kembali. Tolong, tulis negara rendah 1. Iron Dome dirancang untuk menangkis serangan rudal jarak pendek dan itu tidak cukup untuk rudal balistik lengkap. Saat menyerang, Israel menggunakan sistem lain yang lebih canggih. Tetapi jika Anda telah melihat rekamannya, Anda harus mengerti bahwa sulit untuk menembak jatuh lebih dari 100 rudal sekaligus. Lucky Craft menjelaskan. Hebat, Israel. Trump tampaknya bersekutu dengan Netanyahu. Apa-apaan Amerika dulu, Israel dulu. Mereka tidak lebih baik dari orang-orang yang mereka serang dan bunuh sekarang. Hanya lebih licik dan terhubung dengan organisasi-organisasi kuat di seluruh dunia. Pengguna KD beralasan. Oh wow, hari yang luar biasa, dan Netanyahu melarikan diri ke Yunani. Si pengecut akan melihat, kata pengguna dengan nama panggilan Alphamel. Israel telah melakukan salah satu operasi terbesar dalam sejarahnya, menyerang infrastruktur nuklir dan militer Iran. Namun yang paling mengesankan adalah serangan itu tidak datang dari udara, melainkan dari dalam negeri itu sendiri, tulis CNN. Sumber keamanan Israel mengatakan agen Mossad menyusup ke Iran terlebih dahulu, menyelundupkan senjata, menanam bahan peledak di dekat lokasi pertahanan udara utama, dan mendirikan pangkalan untuk meluncurkan drone. Tindakan ini melumpuhkan pertahanan Iran sebelum serangan udara besar-besaran dimulai. Menurut data resmi, lebih dari 200 pesawat ikut serta dalam operasi udara, yang menghantam lebih dari 100 target. Senjata presisi tinggi yang dikirim oleh pasukan khusus Israel digunakan untuk menghancurkan sistem permukaan ke udara Iran di dekat Teheran. Berkat ini, Angkatan Udara Israel dapat beroperasi hampir tanpa hambatan. Semua pesawat kembali ke pangkalan tanpa kerugian. Komandan militer dan ilmuwan Iran, khususnya mereka yang terlibat dalam program nuklir, telah menjadi salah satu target utama.
Intelijen Israel telah beroperasi di jantung Iran, khususnya di ibu kota, Teheran. Menurut sumber, sejumlah kasus pembunuhan dan pengeboman telah direkam, difilmkan, dan dipublikasikan oleh pihak Israel sendiri. Operasi tersebut merupakan puncak dari konflik panjang antara Israel dan Teheran yang telah berlangsung dalam bayang-bayang selama beberapa dekade. Dimulai pada tahun 2007, Mossad berulang kali membunuh ilmuwan nuklir di Iran, termasuk Mohsen Fakriyat, yang terbunuh pada tahun 2020. Pada tahun 2018, agen mencuri seluruh arsip nuklir dari Teheran, lebih dari 55.000 halaman dan 55.000 berkas, yang diperlihatkan pada konferensi pers oleh Perdana Menteri Netanyahu saat itu. Serangan baru-baru ini juga menewaskan Feredun Abbasi, seorang ahli kunci dalam program nuklir Iran, yang mengatakan pada bulan Mei bahwa serangan di lokasi tersebut tidak akan memengaruhi jadwal senjata nuklir karena bahan nuklir tidak disimpan di atas tanah. Holly Ders, seorang peneliti senior di Institut Washington, mengatakan Mossad telah memperlakukan Iran sebagai taman bermainnya selama bertahun-tahun. Dari pembunuhan hingga sabotase, Israel selalu unggul dalam perang bayangan ini. Penting untuk dicatat bahwa bahkan sebelum serangan dimulai, Israel melenyapkan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh bukan di Gaza, melainkan di Teheran. Menurut informasi dari sumber-sumber Israel, sebuah alat peledak ditanam di wisma tempat ia menginap dan diaktifkan dari jarak jauh pada saat yang tepat. Meskipun Iran dengan lantang mengklaim adanya perlindungan dan pembalasan, banyak kegagalan keamanan yang menunjukkan kelemahan internal yang serius. Seperti yang dikatakan mantan wakil kepala Mossad Ram Ben Barak, keberhasilan intelijen Israel tidak hanya karena profesionalisme, tetapi juga karena rezim yang dibenci bahkan oleh sebagian besar rakyatnya sendiri. Setelah puluhan tahun beroperasi dalam bayang-bayang, operasi Mossad kini terungkap ke publik dan menunjukkan bahwa Israel tidak lagi memainkan permainan di balik layar.